Puji Tuhan, Pak Gembala, kita boleh bersama-sama di hari Minggu sesuai dengan rencana dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Youth, baik Youth GGP Philadelphia maupun Youth GGP Kajongan dan juga Karanggodang Ampel. Hari ini hadir, kita boleh bersama-sama, ya kita sama-sama untuk diberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan tema dari Youth itu adalah New Generation ya. Dan saya pun juga berpikir bahwa saya akan ambil dari situ, tapi kembali lagi bahwa ini kita bersama di hari Minggu ini. Mari kita bukan hanya anak muda, tetapi kita semua yang hadir, ada yang sudah usia bahkan lebih lanjut usia dari saya, lebih tua dari saya. Puji Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati hidangan ya yang Tuhan sediakan di dalam kebutuhan rohani kita. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk kita boleh membuka Alkitab kita yang terambil dari Efesus 4. Baik, kita membuka Alkitab kita akan baca dari Efesus pasal 4 ya. Di ayatnya ini seharusnya kita baca semua, tapi saya minta kita baca satu aja dan saya membacakannya ya. Perikop pembacaan ini manusia baru ya. Untuk itu saya akan bacakan bagi kita. Semua boleh buka Alkitabnya, handphonenya, dan sama-sama kita memperhatikan dengan baik ya. Dan saya akan bacakan bagi kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Puji Tuhan bagi kita yang sudah boleh membaca pada pagi siang hari ini sehubungan dengan tema generasi baru. Tapi saya percaya bahwa tidak hanya menjadi tema yang kita dengar, tetapi menjadi tema yang kita imani bahwa generasi baru harus diisi oleh ya manusia-manusia baru. Karena ada banyak generasi di zaman ini yang menyia-nyiakan kehidupannya. Nah, oleh sebab itu pada hari ini sesuai dengan tema Youth, dan saya mau supaya kita memperhatikan ketegasan dari Paulus, dari Rasul Paulus, dari ayat yang ke-17 ini. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Anak-anakku yang kukasihi, Bapak Ibu yang saya muliakan ya, Tuhan yang kita muliakan, tetapi kita ini adalah umat yang mulia, yang dipilih, yang ditetapkan Tuhan. Amin ya. Bahwa kita harus mengisi hidup kita dengan sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita. Banyak di antara anak-anak muda ya, yang memang kita tidak bisa dipungkiri bahwa zaman ini ada tawaran. Banyak tawaran. Tinggal kita pilih, mau pilih isi hidup kita dengan sesuatu hal yang sifatnya hura-hura, atau kita mau pilih hidup kita dengan yang bersifat kekal.
Nah, disinilah sebenarnya apa yang kita sedang kembangkan saat ini sehubungan dengan youth GGP Philadelphia dan Kajongan dan Karanggodang Ampel. Kita berharap bahwa sesuai dengan apa yang sudah ditaburkan hamba-hamba Tuhan, ada berapa hamba Tuhan. Tapi sebelumnya saya harus sampaikan dulu, saya mohon maaf, kemarin saya kehilangan kesempatan untuk menyaksikan anak-anakku ya di dalam kebersamaan kemarin. Saya merasa menyesal lah ya. Kalau gagal saya tidak berpikir kegagalan, karena saya percaya bahwa youth yang hidup yang bersama kemarin itu sudah menikmati apa yang menjadi bagian. Tapi saya merasa bahwa karena saya kemarin ada tugas tanggung jawab yang memang saya berpikir di hari pertama, tapi ternyata di hari kedua yang saya sudah rencanakan bahwa hari kedua itu saya harus ada di tempat. Tapi karena situasi dan kondisi keadaan yang ada, akhirnya saya harus tinggalkan. Seperti anak ayam yang kehilangan induk katanya. Tapi saya juga merasa bahwa saya induk yang kehilangan anak-anak. Ya, saya mohon maaf. Ya, tadi malam saya klarifikasi dengan panitia, tetapi kembali lagi sehari ini harusnya saya sampaikan pertama itu. Ya, juga gembala dari Kajongan juga memang ada tugas kemarin ya, dan kemarin hanya ada satu perwakilan yaitu sekretaris Pak Juan ya. Ya, dan saya kira yang lain-lain. Tapi intinya bahwa kemarin berapa hari ini bahwa sudah dibekali dengan firman Tuhan. Terlebih kemarin itu ada kakak Ison. Saya teramat percaya pasti banyak mendapatkan berkat lewat apa yang disampaikan Bang Bison ya. Dan itu pasti akan memberikan suatu dampak yang luar biasa buat anak-anak yang terkasih. Baik, pada apa yang kita tahu bahwa di zaman akhir ini banyak tawaran. Bagaimana kita mengisi hidup kita? Di sini tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mengingatkan, dia menegaskan dengan begitu jelas bahwa Paulus mengatakan ini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu juga di sini kita tidak kalah ya dengan anak-anak muda ya, bahwa kita memiliki peluang yang sama di dalam kehidupan kita untuk kita mengembangkan potensi yang ada pada kita. Terlebih untuk anak-anak muda, saya berharap bahwa di zaman ini bahwa anak-anak muda harus bangkit. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak menopang hidupmu, yang tidak membawa hidupmu untuk menikmati semua yang dijanjikan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan segala sesuatu yang terbaik. Tidak ada janji Tuhan yang seujung kuku pun yang mencelakakan kita. Tidak ada janji Tuhan yang akan menjerumuskan kita kepada suatu hal yang membahayakan. Tetapi janji Tuhan adalah janji untuk memerdekakan kita, untuk kita bangkit dengan semangat yang luar biasa. Kalau GGP itu terkenal dengan Pentakostanya, artinya seharusnya kita memiliki kegerakan Roh Kudus, makanya disebut gereja gerakan Pentakosta. Artinya seperti yang lalu kita sudah merayakan ya pencurahan Roh Kudus. Harusnya setiap anak muda menjadi tempat di mana Roh Kudus bekerja, berdaulat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada amin. Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh Paulus di sini dengan tegas supaya hidup kita diisi dengan hal-hal yang positif. Ingat, lawan kita bukan darah dan daging, kata Efesus pasal 6. Lawan kita itu bukan darah dan daging. Lawan kita itu yang tidak kelihatan dan benar-benar. Kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, maka kita akan terseret dengan tawaran dunia ini. Nah, oleh sebab itu, apa saja yang menjadi penghambat kehidupan kita untuk bergerak maju seperti apa yang Tuhan mau. Tadi saya sampaikan bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi kita. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11,
Aku tahu rancanganku atas kamu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan mau supaya kita benar-benar merespon panggilan Tuhan. Kemarin saya masih ingat hambanya menyampaikan di season pertama di khotbah bahwa jangan menunda kebiasaan kita itu sehingga akhirnya kita tidak maju, dan kita selalu bahkan lebih cepat orang-orang dunia ya untuk menempati satu tempat di mana yang seharusnya itu tempat kita. Tapi mereka kayaknya kelihatannya wow, padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi apa? Kita tidak berdaya. Katakanlah dunia musik. Musik ini harus direbut. Ya. Puji Tuhan di sini anak-anak dari Wagembala terlibat semua, baik di musiknya dan juga WL dan singers ya. Begitu ya. Nah, kita harus rebut untuk hal itu, karena itulah bagian daripada perlengkapan kita untuk melawan si iblis. Ini penting nih. Musik, WL singers itu adalah kaum Lewi yang berperang. Tuhan percayakan kepada kaum Lewi untuk membawa tabut Allah. Ya, makanya kaum Lewi itu harus ada di posisi depan. Ya, tapi kita ini sebenarnya sudah imam-imam. Kita diberikan tanggung jawab. Makanya dalam Berani 2 ya, atau 1 Petrus, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini ada tugas tanggung jawab dengan kalian sebagai generasi penerus. Kami sudah tua ini, Pak Gembala di sini juga sudah, ya kayaknya tidak jauh-jauh beda ya. Ya, untuk penerus di dalam tugas pelayanan itu bukan lagi ya sekarang ini ya memang ya kalian. Makanya disebut generasi baru. Harus bangkit. Tuhan mau supaya kita bangkit, menyatakan sesuatu hal yang Tuhan mau diletakkan kepada kita. Jangan takut. Ya, ada orang, wah bukan saya. Ada orang mengatakan, saya kayaknya bukan saya orangnya. Ini yang alasan-alasan yang klasik. Sebenarnya justru disitulah yang disampaikan kemarin. Seringkali kita menjadi orang-orang yang terlalu banyak beralasan, ya banyak sehingga akhirnya tidak pernah jadi, menunda dan menunda. Saya juga menyesal dulu. Saya harus sudah sejak dari yang masih muda, walaupun saya mengenal Tuhan sudah di usia 26 tahun, usia 18 tahun, kemudian saya dibaptis di usia 26 tahun. Ya. SMA saya sudah percaya sama Yesus, tapi saya dibaptis itu di usia 26. Kejadiannya itu di Aceh. Ya, anak-anakku yang kasih Tuhan, kita ini jangan lagi ya menyepelekan waktu yang ada. Kerjakan mulai dari sekarang. Beri diri. Puji Tuhan, di GGP Philadelphia kemarin itu ada yang sudah ditabiskan, ada 4 PDB dan 2 PDM. Nah, ini saya sudah mulai ya dengan generasi muda untuk ambil bagian, jadi diikutkan diklat. Ya, mungkin Pak Yeremia di sini sebagai gembala juga mungkin sudah mulai melihat ke situ. Ya, kalau mau ada peluang untuk ya delegasi tanggung jawab. Kemarin saya sharing juga dengan Bang Juan ya, Pak Juan. Saya bilang jangan menunda, ternyata itu kan ya oke lah, mungkin masih ada tugas-tugas yang lain, itu alasan-alasan kelas ya. Ya bukan gitu Pak Juan. Tapi itu sebenarnya alasan yang saya pakai dulu. Enggak, saya enggak mau.
Ya, sampai akhirnya ketua sinode masih di gereja lain datang ke rumah, datang meminta harus ditabiskan jadi pendeta. Enggak, saya enggak mau jadi pendeta. Ya, cukup evangelis saja. Tapi Bapak sudah memimpin jemaat. Enggak, saya enggak mau. Nah, itu alasan-alasan yang seperti ini. Karena saya pikir dalam pemberitakan firman bukan halangan buat saya. Ya, dalam konseling di mana-mana saya melaksanakan tugas itu karena saya juga ada di CBN dan saya menjalankan tugas itu. Saya pikir dalam memberitakan firman bukan jabatan. Tapi akhirnya saya sadar bahwa memang tidak bisa tidak. Setelah saya ditabiskan jadi pendeta, adalah berita seorang gembala tidak cukup dia hanya sebagai pelayan di mimbar saja. Dia harus ambil bagian untuk paling tidak S1. Baru saya mulai ambil. Jadi sudah pendeta baru saya ditabiskan jadi dari ditabiskan jadi pendeta baru saya ambil teologi saya. Anak-anak masih kecil waktu itu. Puji Tuhan. Dan akhirnya berlanjut sampai dengan saat ternyata memang benar. Kita harus sikapi panggilan itu. Kadang-kadang kita merasa mampu. Enggak, kita tidak ada yang mampu. Kemampuan kita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang memampukan kita. Amin ya. Oke, apa yang menjadi penghambat bagi kita sebagai generasi muda? Kembali lagi bahwa generasi muda tawaran terlalu besar. Ya, peluang untuk kita masuk bersama dengan Tuhan di dalam panggilan untuk melayani itu sebenarnya ada, tapi kita banyak berdalih. Nah, oleh sebab itu bahwa kita ini harus benar-benar menyelaraskan diri kita. Dan karena tawaran dunia ini banyak sekali yang bisa untuk mengambil alih kehidupan kita, sehingga kita tidak berdaya. Nah, serempet-serempet ke hal-hal yang sudah bersifat dosa. Anak-anak muda ini adalah sasaran iblis. Tidak akan pernah berhenti iblis untuk menggodai anak-anak muda. Dia akan coba terus untuk menggoda. Sehingga akhirnya kita merasa tidak berdaya. Dan alasan yang klasik tadi, oh ya, bukan saya orangnya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa bukan orang yang sungguh-sungguh. Itu yang membuat kita. Jadi penghambat bagi kita itu adalah dosa. Menolak panggilan itu sebenarnya juga sudah menyerempet kita ke sana. Masuk ke dalam tawaran dosa. Tapi kalau kita memang benar-benar mengikuti semua panggilan itu, kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita. Nah, oleh sebab itu dari apa yang kita baca ini, coba kita perhatikan bahwa ada hal-hal yang harus kita tinggalkan dari diri kita. Ayat 18, ayat yang ke-17 bagian terakhir. Jadi pikiran kita yang sia-sia ini harus kita bebaskan. Tidak boleh kita selalu berpikir bahwa saya tidak mampu, itu sia-sia. Cobalah berpikir seperti itu, sia-sia. Yang kedua, berkaitan dengan ayat 18, dan pengertian yang gelap, bahwa kita seringkali condong kepada hal-hal yang sifatnya dunia, sehingga sesuatu yang menerangi kita tidak bercahaya. Maka akhirnya kita tidak mampu untuk menunjukkan kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Kemudian dikatakan bahwa jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ini anak-anak muda seringkali juga yang tidak sungguh-sungguh, maka dia akan serempet kepada hal-hal yang sifatnya tadi, tawaran duniawi. Banyak tawaran duniawi yang membuat anak-anak muda tak berdaya. Nah, oleh sebab itu, mari ada satu hal menjadi hidup yang baru itu kita lihat bahwa ada bagian yang kita harus selesaikan dari diri kita. Kolose 3 ayat yang kelima. Di sana ditegaskan oleh Paulus. Ini penghambat kita. Yaitu dikatakan, coba kita baca bersama ada di situ. Apa yang kita harus matikan di dalam kehidupan kita? Ada, kita baca bersama. 2, 3. Karena itu matikanlah segala sesuatu dalam diri segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Berhala itu melekat pada diri seorang walaupun engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang membuat
setiap orang Kristen tak berdaya karena berhala ada di dalam diri setiap orang Kristen yang walaupun dia sudah hidup baru. Ingat, apa saja berhala itu? Pikiran cabul, ya, apalagi di situ matikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Itu semua harus dimatikan. Nah, bagaimana caranya untuk mematikan? Itu coba renungkan baik-baik. Kita aktif di dalam persekutuan, aktif dalam komsel-komsel, aktif dalam banyak hal kegiatan rohani. Kamu tidak akan mampu untuk mematikan ini, tapi kalau engkau aktif dalam Tuhan, Roh Kudus datang dalam kamu sehingga akhirnya Ia mampukan kamu untuk menolak semuanya itu. Kita tidak berdaya dengan hal itu. Kenapa? Karena melekat pada manusia daging kita. Semua orang Kristen ini bukan hanya anak muda aja. Semua, bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Ya. Bukan hanya jemaat biasa, tetapi hamba-hamba Tuhan termasuk. Musuh utama kita adalah 5 hal ini. Itulah yang disebut dengan berhala. Nah, oleh sebab itu kita harus berjuang melawan semua itu. Kalau kita tidak mampu untuk mematikan itu, kita tidak akan pernah berdiri sebagai pemenang. Setuju? Iya. Tidak terlalu banyak sebenarnya, 5 hal ini aja itu ada pada diri setiap orang. Tapi kalau kita dalam Tuhan, ingat, kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi baik kudusnya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Coba kita baca bersama. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana Roh Allah berdiam di dalam kamu. Siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kita. Ini sebenarnya bait Allah. Nah, kalau Roh Allah tinggal dalam kita, mampu nggak kita untuk melawan godaan? Mampu, pasti mampu. Tuhan tawarkan supaya Dia ada di dalam kita. Makanya begitu kita bertobat dan kita percaya bahwa Tuhan itu sudah benar-benar menjadi bagian kita, maka kita akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Sebenarnya gini, ada banyak juga anak-anak muda disuruh berdoa nggak mau. Itu juga adalah alasan-alasan klasik. Ini yang membuat sehingga akhirnya dia tidak bisa bertumbuh. Berdoa itu adalah kewajiban kita. Amin. Iya. Tapi banyak anak-anak juga, tapi puji Tuhan ya, saya boleh menyaksikan baik Kajongan ya, baik juga ya Philadelphia ya, bahwa ini sekarang sudah bangkit kegerakan itu. Bukan hanya, tadinya memang masih sulit untuk berdoa, sulit untuk mau berdoa, tapi sekarang sudah benar-benar ya, sebagai generasi baru yang Tuhan mau percayakan untuk kita melakukan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Tanpa doa kita tidak akan mampu. Tapi doa akan membangkitkan kita, akan memampukan kita, karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Nah, firman itu ada di mana sebenarnya? Firman itu orang selalu bilang bahwa ini firman. Setuju toh? Alkitab ini adalah firman Tuhan, adalah firman Allah. Nah, tapi sebenarnya firman Allah itu gambarannya ada di dalam diri kita. Setuju? Setuju. Karena firman itu sudah mendaging di dalam diri kita. Makanya memberitakan firman tidak harus di mimbar. Memberitakan firman itu tidak mesti harus berbicara. Memberitakan firman itu sebenarnya lewat hidup kita. Dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga. Boleh kita baca? Sudah? Oke. Coba baca 2 Korintus 3
ayat 2 dan 3. Sorry. 2 Korintus. Ya, 2, 3. Kamu adalah surat Kristus. Surat Kristus. Ya. Karena amin. Firman tinggalnya di mana? Di dalam hidup kita. Roh tinggal di dalam hati kita, tetapi firman itu mendaging. Sehingga sikap hidup kita sadar bahwa ternyata hidup kita itu sudah mencerminkan nilai-nilai Allah. Allah bisa dibaca bahwa di dalam sikap hidup kita terpancar nilai-nilai kehidupan Allah. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan itu harus dimakan. Iya, ada pembacaan Alkitab setiap hari, ada yang 3 pasal, ada yang 4 pasal, ya, dibagi dalam kelompok. Itu harus dinikmati setiap hari. Ya. Itu juga banyak yang enggak lolos, menandakan bahwa ada kelalaian di kita. Ya. Saya tadi malam itu saya lagi baca untuk laporan saya di hari kemarin, ternyata kepala saya sakit. Tidak mampu lagi untuk saya membaca, sehingga akhirnya sudah semalaman saya nggak tidur. Jam 4, jam 3 anak saya urut saya, kaki saya, anak yang pertama, ternyata nggak bisa juga sembuh. Saya makan Panadol 2, hanya berapa menit muncul lagi. Akhirnya saya bangunin istri udah jam berapa ya? Saya cari Fresker. Oh Tuhan, saya bilang ini nggak bisa tidur, saya mau khotbah hari ini. Iya, mana Freskerku itu? Saya bawa Fresker. Ini saya bawa Fresker nih. Karena memang Fresker ini ternyata juga ampuh juga ya. Ya, sekalipun saya tahu bahwa Tuhan yang berperan lewat usaha manusia. Oke. Tapi kembali lagi bahwa saya nggak bisa tidur. Udah jam 4, saya tidur. Jam 5 udah bangun lagi. Jadi cuma 1 jam saya tidur. Ini kambuh. Oke. Tapi saya berusaha supaya saya hari ini tetap kuat untuk berdiri. Puji Tuhan. Saya bisa. Saya nggak mau gagal. Oke, yang saya mau sampaikan bahwa ini penting, bahwa hidup kita itu memang benar-benar harus berperan. Hidup kita ini menjadi sarana atau media untuk di mana dunia ini akan memandang bahwa Allah itu hadir dalam dunia. Allah itu benar-benar hidup. Allah itu hidup di dalam diri saudara dan saya. Amin. Makanya begitu baiknya Tuhan itu, dia datang ke dalam dunia, dia menyerahkan dirinya untuk supaya ia ambil bagian yang tidak dapat kita tanggung. Makanya itu dalam Alkitab dikatakan di dalam Yohanes, ini agak melebar saya khotbah karena memang saya tidak persiapkan secara khusus. Tapi apa firman yang muncul saya harus sampaikan. Ya, ini kelalaian saya juga karena memang kepala saya hari-hari ini ya, pernah saya tidak tidur 3 hari 3 malam, merepotkan juga istri saya. Tapi saya percaya bahwa semua harus berjalan sesuai dengan rencana Allah. Hidup kita harus memancarkan nilai-nilai kekekalan. Kemuliaan Tuhan itu tidak terpancar di dalam ciptaan yang lain. Itu yang tadi 2 Korintus tadi. Bahwa kita ini adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Firman yang kita makan itu akan mengubah hidup kita. Firman yang masuk di dalam kehidupan kita akan mengubah nilai-nilai hidup kita yang lama
menjadi hidup. Ini yang kita perhatikan kemarin ini, berapa kali ini disampaikan tentang bahwa kita harus memberikan nilai, termasuk nilai kekekalan juga dinyatakan kemarin. Banyak di antara anak-anak Kristen, orang-orang Kristen yang tidak memancarkan nilai-nilai kekekalan dalam hidupnya. Perlu kita tahu bahwa firman itu harusnya terpancar dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Makanya tadi pagi juga Bang Naki menyampaikan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan kita itu harus dibaharui oleh firman hari lepas hari. Kita tidak akan mampu berjalan dengan kekuatan kita berpikir. Kita mungkin berpikir bahwa saya bisa, enggak bakalan. Kau tidak bisa menghadapi dunia ini. Yesus saja digoda oleh iblis. Tapi karena memang Yesus adalah firman yang hidup, adalah Allah itu sendiri, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pembuktian bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia menciptakan segala sesuatu yang ada. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Bahwa inilah yang kita harus tahu, bahwa ternyata Tuhan itu datang ke dalam dunia untuk mengambil saudara, untuk menyelamatkan saudara, untuk melakukan bagian yang telah Dia lakukan. Hidup kita ini adalah cerminan daripada gambaran Allah itu sendiri. Makanya begitu berharganya kita di mata Tuhan. Puji Tuhan. Ya, anak-anak muda tadi malam saya tahu, saya di jam 2 saya lihat masih ada yang belum tidur ternyata. Ya. Tapi saya percaya nih semua masih segar. Oke. Masih segar toh? Ini saya masih ada 1 jam lagi saya khotbah ini. Ya. Tapi ingat, firman Tuhan mau disampaikan berjam-jam, kalau kita tidak membuka hati, tidak akan menjadi sesuatu yang berguna. Tapi kalau kita buka hati, 2 hari 2 malam pun nggak tidur. Nah, terbukti nih, ada panitia yang memang tidak tidur nih, saya udah perhatikan, luar biasa. Saya tidak tidur bukan karena saya panitia, saya tidak tidur karena sakit kepala. Tapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan. Baik, di dalam apa yang kita kerjakan, Tuhan mau supaya kita respon panggilan Tuhan. Karena Tuhan manggil kita pertama-tama untuk mengerjakan bagian yang nilai-nilai kekekalan, bukan mengerjakan nilai-nilai yang sifatnya duniawi. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan nilai-nilai kekekalan. Yang indah hidup kita itu harus bersama dengan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Apa itu di situ dikatakan? Ada yang hafal, pasti hafal ya. Yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetap manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai pada akhir. Sampai dengan saat ini manusia bergeser sedikit, itu lupa dia, lupa. Makanya saya bilang, kita tidak akan mampu tanpa Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk kita memelihara hubungan kita. Nah, memelihara hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak akan mampu. Tapi yang berkuasa dan memampukan itu adalah Tuhan di dalam kita. Amin ya. Sehingga kita dapat untuk melawan tawaran-tawaran. Yang paling sulit untuk kita matikan itu adalah itu tadi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Ini manusia semua, walaupun manusia rohani, ada bagian-bagian itu. Kalau tidak dia kuat dalam Tuhan, dia tidak akan mampu untuk mematikan itu. Siapa yang tidak senang dengan uang? Ayo, ada angkat tangan yang mau angkat tangan bahwa tidak senang dengan uang?
Nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani. Karena memang uang itu kita harus pakai. Tapi sebenarnya Tuhan tidak anti untuk kita kaya. Tuhan mau supaya kita meraih semuanya itu. Tetapi yang terpenting bahwa kita menempatkan diri kita ya di posisi yang terbaik, yaitu dekat dengan Tuhan. Banyak orang akhirnya lupa diri karena uang. Mencari uang. Lupa. Yang penting saya kerja dulu supaya saya kaya. Saya mau kasih tahu, kekayaanmu tidak akan membawa di dalam keindahan hidup ini. Enggak. Kecuali bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan katakan, manusia susah untuk masuk ke dalam kerjaan surga. Ya, lebih gampang unta masuk ke lubang jarum. Karena manusia melekat pada dirinya sesuatu yang 5 tadi itu. Nah, kalau kita kuat dalam Tuhan, itu semua bergeser. Kita menjadi orang yang merdeka. Sehingga kehidupan kita terpancar suatu nilai-nilai kekekalan. Seperti yang tadi dalam pengkhotbah. Nilai-nilai kekekalan itu harusnya terpancar dalam diri manusia. Manusia rohani. Udah terlalu panjang nih Pak Gembala. Terlalu panjang saya khotbah. Nah, tuh tidak. Saya akan ikut. Masih lama berarti. Pak Pison tuh bawa berapa sesi kemarin? 2 sesiannya. Nggak ada yang ngantuk kemarin ya? Nggak ada yang bosan? Tidak seperti saya khotbah kan? Pasti kalian bosan. Ya. Iya. Karena khotbah saya ini bukan khotbah yang saya susun beraturan, enggak. Nah, kita di khotbah saya senang banget, saya diberkati banget. Iya. Ada rundown-nya kan? Saya khotbah enggak ada itu. Ya, mungkin ya suatu waktu ada itu seperti itu. Tapi kali ini saya nggak mau nyusun sedemikian rupa. Biarkan kalian bete dengan khotbah saya. Tapi yang saya sampaikan itu firman. Amin. Ya. Sadar bahwa kita ini begitu Tuhan mengasihi kita. Sadar nggak bahwa kita berharga di mata Tuhan? Pertanyaannya, ini kita udah masuk. Nggak apa-apa, bertanya, nggak apa-apa. Waktu kita banyak nggak Pak? Bertanya, jangan malu-malu. Kenapa kita begitu berharga di mata Tuhan? Kemarin udah dikasih tahu. Jawab aja langsung. Ya. Ibu-ibu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi saya nggak ada hadiah ya. Ya, ada panitia. Iya. Bisa jawab? Boleh. Ayo boleh lah. Boleh. Kata panitia boleh. Iya. Mesia dulu. Sorry Bu Lia ya. Oke. Mesia. Jawab ya. Jawab apa aja? Karena kita telah menjadi manusia baru. Maka kita berharga ya. Oke. Ada lagi yang lain? Karena kita biji matanya. Siapa lagi? Ini versinya bisa banyak. Ya. Kenapa begitu berharga kita di mata Tuhan? Karena dia mati bagi kita. Yang lain masih ada lagi, masih bisa. Tapi ini aku jawab ya. Silakan. Ini yang kemarin. Ya. Dari sesi kemarin itu karena kita dikasihi. Karena kita dikasihi. Ya, makanya kita berharga. Kan ada ayat oleh karena kau berharga di mataku. Iya. Dan aku mengasihi. Karena aku mengasihi dia, aku mengasihi engkau. Masih ada boleh. Pak Gembala juga boleh. Siapa juga yang mau? Ya. Itu dia. Tuhan mau kita terhubung dengan dia. Hah? Karena Tuhan mau kita terhubung dengan dia. Karena Tuhan mau supaya kita terhubung dengan dia. Ibu Gembala di belakang boleh juga.
Silakan. Kenapa Allah begitu memandang kita begitu berharga di matanya? Itu semua jawaban-jawaban itu oke. Tapi saya ingin untuk lebih banyak jawaban yang diutarakan. Kenapa kita begitu berharga? Saya mau sampaikan. Coba buka dulu di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Coba kita lihat di sana. Yesaya 43 ayat yang keempat. Ini kita baca bersama-sama 2-3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Coba, dia datang ke dalam dunia, dia berkorban. Dia mau gantikan kita di kayu salib. Itu seharusnya kita yang tergantung. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Disinilah sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan begitu membela kita. Dia ada di tempat yang maha indah. Tapi dia rela datang menjadi manusia di dalam dunia. Dia mau sama dengan kita. Bahkan dia merendahkan dirinya di bawah derajat manusia. Dalam Yohanes 13 ayat 13, 14, 15. Bahwa di sana dia memberikan keteladanannya. Dia memberikan satu teladan bagi kita. Kalau kita baca naik lagi dulu ke atas. Di ayat yang keempat. Bahwa dia membuka jubahnya. Dia ambil basuh. Dia isi air, dia basuh kaki murid-murid. Ini adalah keteladanan yang dia sampaikan. Kenapa begitu berharga kita di matanya? Kenapa dia datang untuk menebus kita? Ada apa dengan kita? Dia datang untuk menebus kita. Tadi ada jawaban biji matanya. Karena dia sudah menyelamatkan kita. Karena kita sudah hidup dalam hidup yang baru. Ya, tapi ada satu alasan yang penting untuk kita tahu. Bahwa kita itu berharga di matanya karena kita adalah serupa dan segampar dengan Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-26 bagian A. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar dan rupa kita. Dia begitu mengasihi kita karena kita ini adalah firman-firman yang hidup. Kita ini adalah orang-orang yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai kekekalan. Seharusnya kita ini generasi muda yang Tuhan mau pakai supaya kita mencerminkan nilai-nilai kekekalan. Bukankah dikatakan dalam 2 Korintus tadi, 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan 3 itu, bahwa kita ini adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nggak mesti engkau berkhotbah baru kamu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya di dalam nilai, di dalam kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh, di mana kita telah menerima firman dan firman itu mendaging di dalam kita, maka seluruh sikap hidup kita yang sudah bertobat akan mencerminkan suatu hal yang memuliakan nama Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa kemuliaan Tuhan tidak bisa dilihat dari ciptaan yang lain. Kemuliaan Tuhan yang terpancar dari hidup anak-anak Tuhan. Ya. Makanya dia mau supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu seharusnya tergambar di dalam diri kita. Yang tadi waktu puji Tuhan saya sudah sembuh ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu mau supaya kita bersemangat, ya, kita berapi-api, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita itu di dalam kehidupan kita tidak hanya harus berbicara saja baru kita menjadi saksi. Di dalam sikap hidup kita yang tadi disampaikan pagi tadi dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kehidupanmu telah berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, dari generasi yang lama menjadi generasi yang
Baru di mana Tuhan mau Dia berdiam di dalam kita. Kemana saja kita pergi. Dan bahkan jangan takut untuk berbicara tentang firman Tuhan. Jangan takut. Itu yang membuat engkau takut itu adalah iblis. Tapi kalau engkau tahu bahwa Tuhan Dia mau menaruh perkataannya di dalam dirimu. Ingat. Dikatakan bahwa di dalam Matius dikatakan jangan takut untuk berbicara. Karena aku akan menaruh perkataanku di mulutmu. Tuhan mau akan memakai kita. Dia mau supaya kita berbicara. Tapi sebenarnya tanpa engkau berbicara, engkau sudah memberikan suatu kesaksian dari hidupmu yang lama, yang tadinya engkau hidup di dalam yang 5 hal tadi itu. Ya, tapi setelah engkau bertobat, berubah, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Di dalam sikap hidupmu yang sudah berubah, di situ orang akan melihat bahwa ternyata ada pertobatan itu. Mujizat terjadi. Sehingga hidupmu dilihat orang, kan tadinya dia pemabuk. Kan ini orang penzina. Kan ini adalah perampok. Kan dia itu adalah penipu. Kan dia itu adalah orang yang korupsi. Tapi akhirnya semua itu Tuhan katakan sudah berlalu. Alkitab katakan sudah berlalu. Paulus katakan. Dan yang baru sudah datang, artinya nilai-nilai hidupmu adalah sudah memberikan dan mencerminkan nilai-nilai kekekalan. Katakan amin. Amin. Di dalam hal inilah Tuhan mau supaya kita hidupi firman. Kemarin disampaikan. Hidupi firman itu. Hidup bergaul erat dengan Tuhan. Maka yang kau hidupi itu bukannya, makanya Petrus yang katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Hidup kita itu sudah mencerminkan nilai-nilai kekekalan Kristus yang ada di dalam kita. Kita lewat di tempat orang-orang yang mabuk, yang tadinya teman kita yang mabuk, tapi karena kita sudah bertobat, dipanggil, ayo, ya kita datang gabung, tapi tidak minum lagi, tidak minum mabok. Minum boleh nggak? Nah ini, dalam apa itu? Di dalam surat apa itu? Dikatakan tambahkan sedikit ya, jangan banyak. Kalau banyak tuh mabok. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kalian minum ya. Tapi kalau badan kalian minum anggur itu ya, tapi bukan untuk minum-minum yang apa? Ya, saya tidak setuju dengan minum. Tapi di sini boleh bertanya. Ini boleh bertanya, silakan. Nah. Kenapa saya minum banyak? Situasi dan keadaan membawa hamba-hamba Tuhan. Saya pernah waktu ke Israel, saya rombongan, loh ini ditawarkan anggur semua ini. Loh ini gimana ini? Saya lihat, pada minum anggur semuanya. Rupanya udah kelelahan di situ, mungkin apa, akhirnya ditawarkan pramugari, ditawarkan minum. Saya lihat semua teman-teman yang pada minum. Wah ini tantangan juga ini. Oh haleluya, ibu bilang katanya untuk umur secukup, amin. Secukupnya. Setuju bu ya. Menurut mereka ya. Oke. Tapi saya sarankan, yang dilarang dalam Alkitab apa? Mabok, campur, ya. Untuk bartender, oplosan, ya, yang paling dibenci oleh Tuhan itu yang tukang campur. Saya pernah minum, lama-lama kita nggak apa-apa ya Pak, izin ya Pak ya. Pernah saya pegang bar, restoran, saya ditipu oleh bartender, karena saya bukan orang pegang bar sebenarnya, saya pegang stok. Saya waktu kerja di hotel. Saya pegang stok minuman. Supaya saya tahu kemana minuman itu, kok banyak tamu tapi tidak ada uangnya.
rupanya ada permainan dalam hotel, di bar itu. Didatangkan stok dari luar sembunyi-sembunyi. Yang dijual mereka punya, tapi kita punya yang dari kita nggak dijual. Saya akhirnya tahu itu. Oh, saya jaga di situ. Dia kasih saya, dia campur. Zaman lalu ini masih muda ya. Dia buat, dia campur gitu. Dia kasih minum. Ya ampun, enaknya dan langsung teler saya. Padahal sedikit. Tapi saya tahu bahwa ini tipu daya. Besoknya, karena saya pos kontrol ya, saya bekerja sebagai pos kontrol. Saya tahu itu. Tahu tamu datang, saya tahu, dan kemudian penjualannya semua. Ternyata dia sudah bermain dengan dirop, dengan manajer operasional, manajer food and beverage. Mereka kerjasama. Pantasan tidak ada keuntungan. Dan akhirnya saya dapat. Saya datang subuh-subuh, saya cari bil-bil itu, lumayan mereka selip di bawah kloset. Waduh, mereka lupa ambil dan buang. Dan akhirnya selamatkan untuk keuangan perusahaan. Ini nilai-nilai yang tadi, tamak, rakus ya. Ya, kita itu sudah berubah saat ini. Nah, Tuhan mau supaya tadi apa ya yang tadi saya sampaikan, bahwa kita ini begitu berharga ya. Karena kita ini adalah, sudah langsung ini aja ya. Karena kita ini adalah gambaran Kristus. Kita ini adalah firman-firman yang hidup. Ya, kita ini adalah biji mata Tuhan tadi dibilang. Nah, oleh sebab itu mari jaga hidupmu supaya engkau tidak sembarangan. Anak-anak muda ya, ini sasaran iblis empuk di kalian ya, di anak-anak muda. Oleh sebab itu jaga hidupmu dengan mengkonsumsi firman Tuhan, banyak berdoa, banyak bersekutu, ambil bagian dalam persekutuan. Percayalah, pasti akan kuat. Ya, Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan mendiami hidupmu, dan Tuhan akan berkarya, beracara lewat hidupmu, karena itu yang Tuhan inginkan di dalam kita. Dengan demikian kita akan menghasilkan buah. Bukan buah bukan buah yang palsu, tapi buah yang benar, buah yang manis, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu ya, mari kalangan anak muda, baik di sini, Kajongan, Gondang, mari sikapi firman Tuhan dengan baik. Ya, terlalu panjang saya khotbah, tapi saya kira ini adalah bagian yang penting buat anak-anak muda, juga kita semua yang hadir pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam situasi kami letih, lesu karena sudah berapa hari kami percaya Roh-Mu yang akan menyegarkan kami kembali. Dan hamba percaya firman-Mu yang sudah ditaburkan berapa hari ini tidak ada kembali dengan sia-sia, tetapi Engkau Allah yang menanamkannya di dalam hati setiap anak-Mu, setiap kami semua, dalam pikiran kami berubah untuk menjadi anak-anak yang membawa terang Kristus. Tuhan, hamba terbatas, tapi hamba percaya Roh-Mu yang tidak dapat dibatasi oleh apapun sanggup bekerja di dalam hati anak-anak-Mu untuk memberikan keteguhan iman, memberikan suatu pencerahan di dalam kehidupan dan dalam hati, mengubah sikap hidup anak-anak-Mu Tuhan, dan mengubah sikap hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur menerima firman dengan segala syukur kami. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin.